welcome to my first podcast with me, Devi, seorang podcaster baru yang belum punya opening. So, di podcast pertama gue kali ini, gue ditemenin sama temen dekat SMA gue. Ya temen yang menurut gue berpengaruh lah di hidup gue. Jadi dia salah satu role model di hidup gue. Nanti kita bisa dengar sama-sama perkenalan diri dari gue star gue kali ini. So, oke, langsung aja gue star, times is yours. Halo semuanya. Halo, hai. Perkenalkan gue M. Aisyah Fatimah Sampurno. Tapi kalian bisa panggil gue Monik, sebagaimana Devi memanggil gue Monik. Thanks Devi udah undang gue buat your first podcast. Yang judulnya apa nih? Oh no, I'm bored. Oh no, I'm bored. Ya, benar-benar. Oke. Sekilas tentang gue masih tergolong fresh graduate. Belum, baru lulus juga sih dari S2 UGM. Ini disclaimer juga ya, gue anak teknik, bukan ahli di bidang self-improvement yang diminta Devi buat sharing pengalaman pribadi aja. Kesibukan gue sekarang ya, gue melakukan kegiatan yang gue cintai nih. Gue mengajar sekarang, terus gue juga berkecimpung di startup bidang edukasi juga, dan asisten lecturer. Ini adalah bahasa kerennya dari pembantu dosen ya nggak sih? Jadi gampangannya asisten dosen gitu lah ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Devi? Oke, Mon. Karena kita masih baru nih, kayaknya terlalu cepat nih kita masuk langsung ke topik. Nah, jadi sebelum masuk kita ke pembahasan, kita bisa lah ya share dulu kenapa sih kita buat podcast ini. Nah, sebenarnya alasan gue buat podcast ini tuh, gue pengen sharing-sharing aja sih, berhubung udah lama juga nggak sih kita nggak ketemu, udah hampir 6 tahun. Nah, karena podcast gue juga isinya tentang sharing-sharing aja, tentang pengalaman gue dan juga narasumber gue nantinya, makanya podcast gue kasih nama Kita Bercerita. Jadi cerita gue, pengalaman gue, dan juga pengalaman narasumber gue gitu, Mo. Jadi itu latar belakang gue. Gimana tuh? Udah keren belum latar belakang gue? Keren banget dong, yang penting keren tuh judulnya. Oh no, I'm bored. Benar. Yang penting judulnya. Oke, so masuk nih langsung ke topik. Jadi pembahasan kita kali ini tuh lebih ke hal ya mungkin semua orang pernah ya ngalamin, entah itu lo atau gue, pasti pernah ngalamin, yaitu bosan. Nah, sekarang balik nih ke pertanyaan lo. Balik lagi ke pertanyaan yang semua orang pasti tanya ini. Lo selama ini udah 23 tahun hidup nih, lo kan sekolah terus nih, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, bahkan sekarang lo baru banget lulus dari S2. Pertanyaannya, lo pernah nggak sih merasa lo tuh bosen buat belajar? Karena lo terus-terusan sekolah kan? Gimana tuh, Mon? Pernah nggak? Ya, sekarang kita kalau ngomongin masalah, kok nggak bosen belajar sih lo gitu. Lo lanjut S1, S2, itu kembali ke diri sendiri ya. Kalau lo tanyanya ke gue bakal jawab gue nggak bosen sih. Makanya gue tuh sebenarnya juga mau lanjut S3 gitu. Cuma selama perjalanan, dari SD sampai sekarang, pasti ada masanya bosen di proses pembelajaran itu sendiri. Nah, biar kita nggak terlalu kesana kemari dulu nih, kalau dari Devi sendiri mau cerita-cerita tentang bosen di masa apa sih? SMP kah, SMA, atau di kuliah ya? Karena kan kita sama-sama S1 nih. Iya sih benar, karena kita pernah ngelaluin semua jenjang pendidikan ya dari SD sampai kuliah. Sebenarnya dari semua jenjang, gue pernah ngerasa bosan. Kalau lo gimana? Lo pernah nggak merasa bosan? Di setiap jenjang kayaknya itu wajar nggak sih kita pernah ngerasa Selalu bosan? terjadi. Nah, selalu pasti. Tetapi menurut gue, masa dimana gue ngerasa gue sangat-sangat merasa bosan, khususnya sebagai pelajar ya, bosan dalam hal belajar itu di saat gue SMP, itu sangat-sangat merasa bosan. Nah, karena gue juga berpikir sih logikanya, karena anak SMP itu secara mentally, kalau dikata mereka itu anak-anak, enggak. Mereka udah cukup lebih dari anak-anak. Dibilang udah remaja, belum juga, karena masih permulaan. Jadi masih labil lah ya, babil. Jadi menurut gue, masa bosan terberat itu di saat gue SMP. Kalau menurut lo gimana? Kalau lo gimana? Di masa apa lo ngerasa diri lo tuh bosan banget? Iya, betul sih. Gue setuju banget sama lo, karena bagi gue SMP itu masa-masanya ibarat pisau bermata dua. Karena pertama gini, gue ngerasa waktu SMP ya, gue tuh adalah orang yang bener sendiri, gue udah gede gitu. Gak mau diatur-atur sama orang tua, padahal pikiran belum mateng.
Yang kedua, karena di SMP itu dengan rasa sok tahu dan prinsip seadanya, mudah banget dong terbawa arus, kalinya terbawa arus ke pergaulan jelek ya bisa langsung jelek, atau kebawa arus yang baik ya bisa berteman yang baik langsung baik gitu. Makanya di masa-masa jadi ABG alay dan labil gitu ya, Bener kebosanan bener dalam bener. belajar itu pasti sering terjadi. Kita harus harus hati-hati banget ya pas masa SMP, harus pintar-pintar bawa diri nggak sih? Ya, ya itu Betul. pas benar pasti pernah banget ya kita ngalamin tuh. Nah, balik lagi nih ke hal bosen, Mon. Nah, pastinya bosen itu wajar kan ya. Tapi setiap orang pasti ngomong, ah gue bosen nih ngelakuin hal ini, gue bosen ngelakuin hal itu, gue bosen belajar. Nah, sebenarnya apa sih definisi orang-orang tuh dari kata bosen gitu? Gue takutnya ada miskonsepsi gitu. Jadi, apa sih sebenarnya menurut lo lah, menurut lo pribadi? Bosen itu apa sih? Oke, jadi pertama kita bahas tentang bosen dulu ya. Ini yang Mhm. paling gue setuju ya. Jadi bosen itu kan sebenarnya adalah perasaan yang normal buat semua orang, mau anak-anak, remaja, dewasa, orang sukses pun juga merasa bosan. Benar Karena banget. bosan adalah perasaan yang seperti yang paling gue setuju itu adalah menurut gue ya bosan juga adalah perasaan. Jadi sama dong Mhm. seperti rasa sedih, kecewa, marah. Cinta juga. Betul. Penting banget. Dan cinta yang bisa datang, bisa hilang, beda kalau cinta Iya. jarang datang tapi hilang terus ya. Mhm. Paham pribadi kayaknya. Ya jadi Oke. karena dia tuh bisa datang, bisa hilang suka-suka ya, gimana cara kita manage-nya aja. Sedih dan Mhm. kecewa juga kalau diolah kan bisa jadi positif. Ya sama Mhm. kayak bosan kalau diolah bisa menghasilkan ide-ide kreatif misalnya. Jadi kita balik ngomongin ke bosan belajar ya. Mhm. Biasanya gue belajar itu bosan ya, bosan belajar karena gue nggak puas atau gue nggak tertarik sama sesuatu. Misalnya waktu belajar bahasa Inggris di SMP, serius dari SD, SMP, sampai SMA pun gue tuh paling sebel bahasa Inggris. Terus gue tuh susah banget ngikutinnya, nggak puas sama gurunya lah, bosan sama temennya lah, dan nggak tertarik sama bahasa Inggris itu sendiri. Bisa juga bosan karena ketika gue ngelakuin hal itu, bagi gue hal itu tuh sulit banget gitu. Contohnya sih kalau buat ini, dari teman-teman gue ya, itu banyak yang bosen sama matematika, karena matematika susah gitu. Jadi Iya, gampang benar bosen itu banget. karena mereka tuh sulit gitu. Iya, karena memang bisa jadi karena mindset ya, mungkin terbawa misalnya dari SMP mereka udah mindset, oh matematika susah nih, jadi ke bawah sampai lo SMP, entah mungkin sampai jenjang berikutnya akan ke bawah terus nggak sih, karena mindset diri lo itu susah gitu ya. Bener banget, itu Betul hal betul. yang susah sih, challenge juga buat gue sebagai guru ya nggak sih? Nah, Apalagi anak SMP kan juga mhm. sering ikut-ikutan ya, Iya Des. bener banget, karena labil, jadi mereka selalu ikut kiri, ikut kanan, jadi mereka tuh nggak ada kayak pendirian yang tetap. Itu hal yang bahaya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi anak SMP itu harus pintar-pintar bawa diri sih. Ya nggak sih? Oke. Nah, balik lagi nih ke bosen. Bosen belajar contohnya. Nah, sebenarnya menurut lo nih, Mon, ada nggak sih dampak atau efek gitu loh? Kalau misalnya kita terlarut di dalam kebosanan gitu, ada nggak sih dampaknya menurut lo? Oke, jadi sebenarnya tadi Devi kan juga menyebut kata mereka ya untuk anak SMP. Jadi sebenarnya, teman-teman yang denger juga, sebenarnya kata mereka itu adalah kita 10 tahun yang lalu ya, Dev, ya, Iya, yang bener. masih menjadi ABG Kita labil pernah gitu. SMP. Iya, Kita ABG mantan anak labil. SMP. Iya, betul. Jadi buat, tadi ya, dampak terlarut dalam Mhm. bosan, itu masalahnya sebagai mantan bocah ABG labil yang batu, itu tuh bahaya nih kalau kena bosan tapi sampai kronis gitu. Yang Oke. pertama, terlarut dalam bosan yang menjadikan rasanya gue tuh ngerasa kosong aja gitu. Yang kedua tuh Mhm. bisa sampai frustasi loh. Gue baca, Wow, ini tuh bisa jadi gejala depresi ya kan yang sebagian orang tuh bilang, "Ah, ya kan cuma bosan gitu, hal-hal sepele," tapi bisa jadi gejala depresi. Yang serem terakhir ya. betul, yang terakhir efeknya tuh ya bisa ke mana-mana juga. Jadi, selalu bosan untuk mencari hal yang baru, lu jadi juga bosan buat melakukan hal yang baru, padahal hal tersebut itu ada di depan mata gitu, tapi ibaratnya mau ngelirik aja tuh udah ogah banget. Mhm. Sebagai contoh kayak misalnya ada nih yang bosan sama guru matematika ya, tapi jadi sapu rata gitu, ke PPKN, IPS, Oke. IPA tuh jadi jadi rata, nggak mau belajar. Ibaratnya dari Senin sampai Jumat itu sekolah, terus akhirnya hari Sabtu nih ekskul gitu kan, ekskulnya ngambil basket.
lah jadi males juga karena efek bosen yang kemarin-kemarin gitu. Lah matematika sama basket tuh kan hubungannya apa gitu loh. Tapi beruntun gitu kan efeknya. Jadi males karena bosen yang terlalu berlarut-larut. Jadi kayak penyakit ya. Jadi berimplikasi ke banyak ini ya, ke banyak hal ya sebenarnya ya. Kayak penyakit Iya, yang kronis sebenarnya rasa bosan bener. itu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi. Benar-benar. Nah, balik lagi nih, karena tadi kita udah tahu nih sebenarnya bosan itu seperti yang tadi lo udah jelasin. Sebenarnya ada nggak sih alasan kenapa seorang itu ngerasa bosan? Entah itu bosan dalam suatu hal, atau karena topik kita tentang bosan dalam belajar, ada nggak sih alasan kenapa sih orang tuh merasa bosan banget gitu untuk belajar, ada nggak sih? Iya. Jadi seperti yang lo bilang tadi ya, gue setuju sih. Emang pasti ada alasannya. Kalau yang dari tadi gue kan yang gue sebut di awal, gue itu bosen karena biasanya karena gue nggak puas atau gue tidak tertarik dan bisa Mhm. jadi menganggap itu adalah hal yang susah ya, hal yang sulit. Tapi sebenarnya ini tuh adalah cara kita menghilangkan kebosanan itu sendiri. Ya, kita harus tahu alasannya gitu loh. Caranya adalah kita refleksi dulu ke diri sendiri, gue tuh bosan belajar tuh kenapa? Apa karena teman-teman gue kah? Karena guru kah? Atau pelajarannya itu sendiri gitu. Karena gue mau sharing juga beberapa tips yang juga gue pakai selama gue sekolah sampai sekarang. Jadi kan ini ya, kita tuh, kadang kok tips kok banyak banget gitu, aduh kalau dijalanin Mhm. semua susah. Cuma kan Benar. enaknya kalau kita tahu diagnos yang tepat buat diri kita sendiri, kita udah langsung paham, "Oh tips ini nih yang paling cocok buat gue." Bener. Contohnya kayak lo bisa mengindikasi dulu penyakit apa yang ada di diri lo, baru lo cari tahu obat apa yang cocok untuk mengobati penyakit lo. Gitu nggak sih implikasinya ya, Iya modelnya bener, ya, contohnya? heeh. Ya bener banget, jadi lo harus kenali diri diri lo terlebih dahulu, ya nggak sih? Kalau udah tahu, Betul baru lo sekali. cari. Daripada lo pelajarin semua tips-tips gitu di Google, mending lo kenalin lo diri lo sendiri, baru cari gimana caranya buat lo mengalahkan rasa bosan lo. Nah, karena kita udah tahu nih, contohnya kita udah refleksi diri, terus kita udah tahu nih alasan bosan. Nah, kita bisa nggak sih cari suatu cara untuk mengalahkan rasa bosan kita? Ada nggak sih cara-cara untuk kita mengatasi rasa bosan belajar? Mungkin nggak semuanya ya kita bisa jalankan, karena balik lagi diagnosis diri kita itu seperti apa. Tapi kan adalah beberapa tips lah ya, bisa dikatakan tips nggak sih atau cara gitu ya? Ada nggak kira-kira, Mon? Iya ini yang general aja ya, kita juga Yang general. Kita ibaratnya juga ini bukan kan ahli, jadi ya betul. Jadi sesuai pengalaman pribadi aja lah ya. iya betul sekali. Jadi kita juga bukan mungkin tahap bosen yang sampai Mhm, kronis gitu, karena benar. kita posisinya kita coba cari refleksi diri sendiri kan ya, kalau udah yang Mhm. mungkin dia bosennya sampai tahap ke ngerasa kosong terus, frustasi dan jadi, gejala apa namanya, gejala Depresi, depresi, itu mhm, kan bisa jadi dia harus curhat ke psikolog atau yang ke lebih minimal ya ahli lah ya, dia iya, profesional. curhat ke guru BP ya, kan di SMP pasti ada guru BP. Jadi Mhm. kalau buat yang general, gimana sih cara mengalahkan rasa bosan dalam belajar itu, yang pertama cari lingkungan. Serius Ya, ini ini penting ngaruh banget banget. sih, ini Ini ngaruh hal banget. simple sih menurut gue, tersimpel yang bisa kita Betul. lakuin. Kita Benar-benar. itu harus pinter-pinter memilih lingkungan yang baik, cari teman-teman yang tulus buat diajak belajar bareng. Kalau anak SMP kan misalnya tulus buat, "Ayo kita menggapai cita-cita yuk, kita ikut olimpiade bareng yuk, IPA kek atau olimpiade IPS terserah ya. Yuk kita harus bisa masuk SMA 1 atau SMA 2 bareng-bareng," gitu. "Yuk kita ikut lomba pramuka, PMR, basket." Yang emang tulus, temen yang tulus, bukan karena nganggep lo saingan yang diambil untungnya, terus lo ditinggalin gitu aja. Satu lagi ya, penyakit anak SMP itu juga jangan sampai demi membaur dengan society anak SMP, malah harus menggeser prinsip-prinsip dan tujuan pribadi. Karena banyak kan ya, yang ngerasa, "Ah, tapi gue nanti jadi sendiri, entar gue ansos, gue pengennya gabung di geng A deh biar gaul," gitu. Jadi buat demi gabung ke geng A, ya, lu menyingkirkan prinsip-prinsip dan tujuan pribadi. Jadi kan apa namanya, pengaruh lingkungan tuh juga yang kita rasain banget ya waktu kita kan SMA sekelas ya, Devi ya. Iya, menurut gue ini hal yang sangat-sangat ngaruh. Karena pertemanan itu terkadang membawa pengaruh yang sangat besar. Karena
keseharian lo akan sama dia terus. Jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis lo sendiri, ya nggak sih? Secara tidak langsung. Contohnya ya, kita share deh pengalaman kita dulu SMA. Karena kita SMA selama 2 tahun selalu sama-sama, ya nggak sih? Jadi ya asam garam lah istilahnya kita udah laluin sama-sama. Jadi jujur aja ya, sesuai dengan pengalaman gue tuh dulu SMA males banget. Gue nggak suka belajar, gue nggak suka baca buku sama sekali ya. Nggak, lo mengakui itu kan, Mon? Gue nggak pernah suka baca buku, parah. Nah, terus semenjak kenal Monik, teman gue selalu ngelihat dia, kok nih anak belajar terus. Jadi setiap gue deket dia tuh, kayak bawaannya gue insecure sendiri, kok nih anak belajar, kok gue nggak belajar. Jadi gue ngerasa, coba deh gue belajar, gue ikutin dia. Padahal gue nggak tahu itu buku tentang apa, yang penting gue buka buku. Jadi itu yang lo harus tahu. Jadi gue cuma buka buku, yang penting lo baca buku, gue baca buku, karena gue nggak ngerti bukunya. Terus secara tidak langsung gue kebawa dengan arus lo belajar, gue ikut belajar. Jadi kita tahu waktu. Jadi hal pertama yang paling simpel yang lo lakuin kalau lo mau mengalahkan rasa bosan lo, misal lo nggak suka baca, lo temenan sama temen yang suka baca. Secara tidak langsung lo akan kebawa ke zonanya dia. Secara tidak langsung lo akan kebawa ke kesehariannya dia. Setelah itu lo coba aja dulu hal simpel, lo implikasi dia. Lo imitasi. Gimana sih cara belajar dia? Lo imitasi aja dulu. Ya, setelah imitasi, karena lo sudah terbiasa dengan keseharian dia, nanti akan terbawa ke keseharian lo juga. Gitu ya nggak sih? Lo merasa nggak sih? Penting banget yang namanya pilih temen yang bisa bawa lo ke pengaruh positif. Itu penting. Iya, khususnya betul. anak SMP ya, yang labil ya. Penting banget. Kalau teman-teman mau tahu juga, dulu tuh Devi banyak beberapa mengimitasi gue tapi lucu gitu ya. Gue gambar sesuatu yang menurut gue tuh ini bagus dipandang gitu. Devi kadang-kadang bagi gue ya, oh oke, it was okay gitu. Kalau emang lu juga mau gambar, ikutan gambar kayak gue, gambar tulang-tulang biar Iya, hafal nama-nama benar. tulang lah, atau Karena nama jujur buah-buahan. awalnya memang gue nggak tahu diri gue itu seperti apa ya. Namanya juga masih anak SMP, peralihan SMA ya. Kita nggak tahu diri kita apa. Jadi kita mengimitasi orang dulu. Siapa tahu keseharian teman kita yang kita imitasi itu cocok dengan keseharian kita yang nanti kita bisa duplikat jadi keseharian kita sendiri. Dan sekarang ke bawah buktinya sampai gue saat ini. Jadi gue suka baca gitu. Thanks banget ya Wan ya dulu-dulu. Iya. Oke. Gue juga sih sampai sekarang ya suka baca ya, jadi pengoleksi buku juga yang ya mudah-mudahan semua buku bisa dibaca ya cita-citanya. Iya. Oke, next ada lagi nggak sih cara nih selain kita harus mencari lingkungan yang membuat kita nyaman, yang bawa kita ke pengaruh yang lebih positif, ada lagi nggak cara-cara lain? Ya, secara general yang kedua ya, ini kita bisa dengan cara melihat sisi terang dari bosan. Apa tuh sisi terang maksudnya? Yang tadi gue bilang ya di atas, jadi bosan itu kan kayak perasaan, bisa datang, bisa pergi, seperti rasa sedih, kecewa, kalau diolah kan positif. Nah sama, bosan juga di mana dia punya sisi gelap ya dia punya sisi terang gitu. Coba deh perhatiin, kita tuh mau coba sesuatu hal yang baru itu karena bosan. Lu tiba-tiba bisa masak pempek, lu tiba-tiba bisa masak kue, itu awalnya kayak gue bosan belajar, coba deh gue belajar. itu aja terus. Iya kan, coba deh gue belajar deh dari YouTube atau apa gitu, lu bisa jadi jago make up apalah sekarang gitu ya. Karena awalnya ya bosan juga, gue pengen cari hal baru lah ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya bosan itu membawa ide kreatif juga. Kita mau lebih inovatif ya sebenarnya ya. Ya, gak cuma selalu negatif. Jadi membawa ke future development terus gitu ya. Jadi kita mau melakukan hal baru itu juga dari bosan. Jadi di poin kedua ini kita melakukan variasi dalam belajar. Kalau kita ngomongin bosan dalam belajar ya. Kan waktu SMP itu ya senjata gue itu cuma 2, menghafal sama logika. Jadi kalau gue bosan menghafal, gue belajar matematika. Kalau gue bosan matematika, gue menghafal. Terserah deh, bisa biologi, IPS, PPKN, sebagainya. Dan gue juga aktif ekskul basket. Jadi tiap istirahat sekolah, gue main basket terus. Jadi coba deh, yang lagi bosan banget sama matematika, coba belajar bahasa Inggris. Meskipun nggak ngerti, udahlah baca aja, coba berteman dengan bahasa Inggris dulu. Lama-lama juga bakal kangen sama matematika. Variatif aja, nanti belajar biologi, nanti IPS, nanti matematika, atau ekskul. Apalagi zaman kita SMP, itu kurikulum masih KTSP yang nggak sih? Masih sangat monoton banget, based on book.
Jadi kita nggak ada improvisasi belajar ya sih, semua itu harus di buku aja. Jadi kita nggak ada kayak Pengembangan praktek, jarang banget, karakter, jarang banget. iya, nggak Bener ada banget. eksperimen secara langsung, Ya. nggak banyak variasi, monoton aja Mhm. belajarnya tuh cuma ngapalin sama logika. Jadi berarti kayak ngevariasinya baru 2. Kalau sekarang kan sudah berkembang banget, ibaratnya siswa-siswa tuh udah disuruh memahami contoh permasalahan, akhirnya dikasih tahu langsung eksperimen ke lapangan itu bagaimana dan Mhm. diskusi ya, itu lebih ke variatif nggak sih? Dan Ya pengembangan lebih itu ya lebih variatif. bisa dapet banget, iya nggak kayak kita dulu. Intinya ya di cara kedua ini yang gue tangkap itu bagaimana cara lo untuk mengalihkan rasa bosan lo ke hal yang lo suka. Kayak lo tadi bilang, misalnya lo nggak suka sama matematika. Oke, stop dulu matematika. Lo cari dulu hal lain yang bisa bikin mood lo naik. Contohnya lo belajar bahasa Inggris, kalau lo suka bahasa Inggris atau lo suka guru bahasa Inggris ya, lo bisa coba dulu bahasa Inggris. Nanti kalau mood lo udah lebih membaik, lo bisa balik lagi ke matematika. Karena menurut gue di saat pikiran kita sudah lebih rileks, kita dengan lebih mudah menerima pelajaran tersebut. Ya nggak sih? Kan kita lebih enjoy gitu, lebih menikmati, ya nggak sih? Lo merasakan hal sama nggak? Betul betul. Gue setuju banget sih, dan karena cara belajar variasi ini yang gue pakai sampai sekarang, bener-bener. Jadi intinya adalah coba variasikan belajar atau belajar belajar hal baru yang menyenangkan. Sebenarnya ada banyak hal ya untuk variasi ya. Lo bisa memvariasikan cara belajar lo. Misalnya lo anak visual banget ya, lo variasiin pembelajaran itu ke hal visual, atau anak audio pun juga begitu. Jadi lo harus tahu dulu diri lo tuh gimana. Baru sekarang lo bisa pikirin gimana sih cara belajar lo yang membuat lo nyaman, dan lo bisa mulai bereksperimen lah, dengan cara yang bervariasi. Apalagi zaman sekarang kan teknologi juga udah makin canggih, jadi lo bisa searching nggak sih gimana sih cara variasi belajar yang bisa mendukung pembelajaran lo gitu. Itu Ya sih ini poin juga kedua mungkin, kita. buat teman-teman juga ya kalau mau tahu, ini kisah nyata gue waktu SMA sih. Karena waktu SMP gue nggak terlalu punya HP gitu ya. Waktu Mhm. SMA, HP gue itu BB Gemini yang kecil. Ya asal lo tahu, tiap ulangan HP PPKN. sejuta umat gak sih dulu? Iya, iya betul banget. Kalau tiap ulangan sosiologi, sejarah yang ngapal-ngapal ya, jadi cara belajar gue adalah gue emang bukan anak yang nulis. Dan kemudian gue membayangkan sepertinya gue tuh adalah anggota TED Talks gitu loh, yang gue presentasi ke orang-orang banyak. Jadi bener-bener kayak gue membayangkan audiens dan akhirnya gue presentasi, dan gue coba baca lagi buku itu keras-keras dan gue rekam. Jadi waktu zaman gue SMA ya, kita SMA ini, gue buta banget sama yang namanya audiobook. Mana ada gue pakai YouTube gitu, ya ampun, tahu YouTube aja tuh kayaknya ke warnet deh, meskipun Ada udah ada sih, laptop cuman apa belum iya, boom banget nggak gak sih ngetren dulu? ya, Iya, belum belum. belum booming banget si YouTube ini. Akhirnya udah gue rekam di HP BB gue itu, jadi setiap Senin tuh kan upacara ya, kadang tuh Mhm. ulangan PPKN tuh Senin. Jadi gue dengerin pakai headset di dalam jilbab gue dengerin terus itu suara gue yang gue ngerekam sendiri buat baca buku halaman sekian, halaman sekian. Serius, jadi gue tuh tidak menyimak ceramah dari Capsek Guru. atau apa di ya pembina Oke. upacara gitu. Mhm. Gue selalu dengerin suara gue. Jadi ya itu cara gue baca, gue mempresentasikan, kemudian gue mendengar. Ya untuk yang hafalan. Iya, sebenarnya there's so many ways to learn. Intinya gimana cara lo mengenali diri lo sendiri, terus lo temukan cara belajar lo sendiri yang membuat lo nyaman. Ya itu sih ya, Mon, ya nggak sih? Itu poin penting sih menurut gue ya. Betul. Oke, so setelah itu ada lagi nggak kira-kira nih, Mon, yang bisa mendukung kita ya, mensupport kita untuk menghindari rasa bosan untuk belajar? Ada dong Apa pastinya. tuh? Main goals. Tanamkan main goals lo tuh Bener apa. banget. Ini menurut gue sih poin yang sangat-sangat penting. Main goals tuh kayak tujuan hidup. Kalau lo tanpa tujuan hidup, kayak lo tuh tanpa arah, ya nggak sih? Betul. Mhm. Betul banget sih. Kalau udah menanamkan goals juga, goals kita tuh apa, kita akan terpaksa mau nggak mau ya, harus disiplin dan bersikap tanggung jawab atas waktu yang kita punya. Iya nggak sih? Karena gini Mhm, ya, bener. sebenarnya banyak orang yang bertanya, cara manajemen waktu dong, itu tuh gimana sih? Kok kamu bisa ini, bisa itu gitu. Oke, sebenarnya emang tips-tips dari orang yang sukses itu berguna ya pastinya. Tapi kenapa nggak pernah tanya, gimana sih caranya lo?
ngabisin waktu buat nonton drakor ratusan episode, males-malesan berjam-jam, kan sama-sama ngabisin waktu gitu loh. Cuma beda di hasilnya. Yang satu ya seperti itu, yang satu kok mereka bisa dapat hal yang bermanfaat lebih banyak dan lebih efektif. Ya, walaupun mereka punya input yang sama, sama-sama punya waktu 24 jam, tapi hasil output mereka yang beda-beda ya. Karena bagaimana Betul. caranya lo manage your time, itu penting banget, manajemen waktu. Ya nggak sih, Mon? Betul betul, setuju gue. Mhm. Jadi kita bisa nge-list apa yang mau kita lakukan juga kan kalau udah main goals gitu. Ibaratnya to do list lah ya. Ya, lo harus buat list-list apa yang mau lo capai, kayak gitu, itu penting banget sih menurut gue. Terus kalau misalnya lo udah ngerasa lo bosan, lo inget-inget lagi, apa sih tujuan lo? Jadi bisa lo bangkitkan rasa itu, dan memotivasi diri lo untuk semangat lagi. Jadi rasa bosan lo itu bisa pelan-pelan tersingkirkan. Gitu. Itu penting banget sih, semua orang harus punya yang namanya goals di hidupnya. Iya betul, gue setuju. Mungkin lebih tepatnya bukan tersingkirkan ya rasa bosan, tapi rasa bosan benar-benar terolah dengan baik, ya nggak Iya, sih? benar-benar. Iya ya, bisa terolah dengan baik ke arah yang pastinya lebih positif. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira nih cara lain nih, misalnya orang nggak cocok nih sama cara 3 sebelumnya, ada lagi nggak kira-kira cara lain? Kalau menurut gue ya, jangan menunda-nunda. Penting banget, Ini banyak nggak zaman cuma anak sekarang. ABG labil sih, emang Kita masalah pun ini iya masih betul. Sebenarnya masalah ini emang harus menjamur dibiasakan sih, dari parah. SMP ya. Harus dibiasakan dari SMP, karena kalau biasa dari dini tuh bagus banget sih, biar ke depannya jadi kebiasaan yang baik gitu. Iya, Ya, karena gini menurut aja gue deh. kalau kita sering-sering menunda tuh ibaratkan lo tuh numpuk PR lo di belakang. Jadi nantinya pas udah lo mau mulai ngerjain PR lo Betul. bingung, gue harus start dari mana nih? PR gue udah kebanyakan, gue harus mulai dari mana? Yang ada jadinya malah nggak kekerjaan semua nggak sih? Iya betul. Meskipun semakin kita dewasa, ya yang namanya trik untuk menunda itu ada baiknya juga ketika kita punya to do list, dan akhirnya kita tahu mana nih yang prioritas. Ya, Nah itu memang berarti kita menunda sesuatu yang belum terlalu darurat, kita mendahulukan sesuatu yang lebih darurat, itu memang baik ya. Tapi ini kita ngomongin tentang belajar, kalau lu menunda-nunda ya itu bukan sikap yang baik sih, iya efeknya benar-benar. jelek lah ya. Ya, apalagi seperti kita tahu ya namanya belajar itu kan saling keterkaitan. Misalnya lo belajar di kelas 1, nanti kelas 2 akan ada pengulangan lagi. Jadi kalau lo ketinggalan di pelajaran kelas 1, nanti di kelas 2 juga lo akan ada kendala. Jadi susah gitu loh buat lanjut. Biasanya kan saling keterkaitan nggak sih? Misalnya gue guru matematika, pelajaran kelas 7 itu pasti ada kaitannya dengan materi DSD. Jadi ada saling keterkaitan. Jadi kalau salah satu lo tinggal, ya nggak sih? Di saat lo belajar di jenjang itu, misalnya di SMP, lo lewatin pelajaran sebelumnya, lo bakal susah banget ngikutin. Gitu. Itu sih sebenarnya itu masalah terberat menurut gue. Menunda-nunda yang nantinya tugas malah makin banyak, dan lo malah bingung mau kerjain yang mana dulu, ya nggak sih? Iya betul betul. Benar-benar. Terus ada lagi nggak nih? Ya mungkin Tips. terakhir sih dari gue ya, dari tadi Uh-huh. kayaknya gue terlalu banyak Iya, ngomong. kita banyak banget sih ngasih bukan trik sih, lebih ke cara untuk mengolah rasa bosan ya. Betul. Yang terakhir ini dari gue lakukan self motivated. Jadi do self motivated. Bagi gue ya sebenarnya ini juga sih salah satu cara self motivated yang paling ampuh itu adalah nggak overthinking. Mungkin kan Mhm. di zaman kita anak SMP, tingkat overthinking-nya nggak setinggi sekarang ya. Benar, Kita parah. masih bodo amat gitulah zaman SMP, nggak terlalu, ada ini, ada itu. Udahlah Karena yang penting main, ngeluyur. perkembangan medsos itu paling penting sih ya. Sekarang anak zaman sekarang lo tanya, nggak mungkin nggak ada yang nggak punya media sosial. Like Betul. Instagram, Facebook. TikTok. Kayaknya sangat-sangat minim anak yang tidak punya sosial media. Iya, betul. Ya nggak sih? Betul banget. Nah, mungkin hal ini juga kan karena, ibaratnya gini ya, kita yang semakin dewasa aja itu kan overthinking. Ini juga bisa Mhm. terjadi di anak SMP karena yang lu sebut tadi, apalagi medsos sudah seperti pada zaman sekarang ya, ibu-ibu. Udah Ya menjamur sih di mana-mana.
Iya, Apalagi betul. kalau seseorang tidak bisa mengolah informasi yang didapat dari medsos gitu. Itu ini sih dampaknya besar banget sih menurut gue. Jadi ibaratnya kalau misalnya medsos udah kayak sekarang ya, bisa jadi kan ngelihat temennya inilah, itulah, insecure sendiri. Nah, Benar. sebisa mungkin itu emang harus buang informasi yang nggak penting, biar nggak overthinking buat hal yang nggak penting. Jadi kita bisa apresiasi ke diri sendiri dan lancar nih buat ngelakuin to-do list yang udah kita set buat main goals kita. Benar. Jadi nggak goyah lah main goals lo. Ya nggak sih? Iya, betul. Ya. Karena aku juga ngerasa kan dulu tuh misalnya zaman kita SMP ya, Mhm. zaman ibaratnya medsos, internet nggak terlalu inilah ada sih oke, tapi nggak terlalu menjamur dan informasi nggak segampang itu kita dapat. Tapi makin sekarang kita lebih mudah untuk dapat informasi dari mana-mana, tingkatan stres dan overthinking-nya itu makin meningkat ya nggak sih? Dari dulu Iya. SMP kayak, "Perasaan gue hidup udahlah ya udah," gitu loh. Sekarang kayak tiba-tiba mau A atau B atau C kayak kepikiran omongan orang, lebih kepikiran ini itu gitu. Rasa insecure semakin tinggi sih menurut gue. Iya, Misalnya kalau betul. kita ngelihat orang berhasil misalnya, pasti kita ngerasa kayak down. Kayak, kok orang itu bisa berhasil, kayaknya gue nggak bisa deh berhasil. Jadi lo nggak ada motivasi untuk ngikutin. Terkadang ya, itu tergantung sih orang itu membawa suatu hal itu ke arah positif atau negatif gitu. Tapi untuk masa-masa SMP, karena masih labil lah ya, terkadang mungkin mengambil hal yang negatif kadang gitu loh. Jadi lebih cenderung dia merasa down terkadang. Apalagi kalau dia nggak bisa mengolah informasi itu dengan baik ya menurut gue. Itu penting banget sih. Oke Mon, kayaknya kita udah banyak banget nih bincang-bincang tentang apa sih itu bosen, apa sih dampak-dampak yang diakibatkan lah modelnya dari kata bosan, dari kebosanan, terus juga cara-cara untuk mengolah ya, lebih mengolah kan, bukan mengalahkan ya, lebih mengolah rasa bosan kita khususnya sebagai pelajar yaitu dalam belajar. Nah, jadi ada banyak banget cara dan mungkin nanti teman-teman pendengar semua bisa coba untuk pahami dulu diri sendiri. Kita harus refleksi dulu diri sendiri. Kenapa sih alasan kita bosan dalam belajar? Setelah kita tahu indikasi kenapa kita bosan, kita juga boleh mulai untuk memikirkan kembali bagaimana cara kita untuk mengolah agar rasa bosan kita itu menjadi hal yang positif. Karena bosan itu tidak selalu ke dalam hal negatif. Jadi bosan juga terkadang membawa kita ke suatu hal yang lebih inovatif. Bagus banget gak tuh kata-kata gue? Ya nggak sih? Udah perfect lah ya. Iya, perfect lah ya. Jadi itu penting banget. Oke Demon, karena kita udah lumayan lama nih bincang-bincang di podcast kita kali ini, kita akhirin aja podcast kita kali ini. Dan gue mau ngucapin thank you so much udah mau join di podcast perdana gue kali ini, udah mau jadi guest star gue kali ini. Oke, sukses buat karir kedepannya. Mudah-mudahan lo bisa lanjut S3 secepatnya, oke? Dan juga bisa memotivasi orang-orang banyak di sekitar lo. Oke, next siapa lagi akan kita undang di podcast kita kali ini? Penasaran? Okay, stay tuned on my podcast and see you on the next podcast. Have a good day, everyone. Bye.